Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Afidul Asmin dengan NIM 246011049. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang digitalisasi UMKM. Bagaimana usaha mikro, kecil, dan menengah bertransformasi lewat teknologi digital untuk meningkatkan daya saing di era ekonomi digital. Digitalisasi UMKM adalah proses transformasi operasional, pemasaran, dan manajemen usaha kecil menengah melalui adopsi teknologi digital secara menyeluruh. Ini bukan sekedar punya akun media sosial atau berjualan di marketplace. Digitalisasi yang sesungguhnya mencakup digitalisasi proses produksi, manajemen keuangan berbasis aplikasi, pemasaran digital yang strategis, hingga analisis data pelanggan. Faktanya, di sekitar 64 juta unit UMKM di Indonesia, baru sekitar 33% atau 21 juta unit yang sudah masuk ke ekosistem digital, menurut data Kementerian Kominfo tahun 2023. Artinya, masih ada peluang besar yang belum tergarap. Teknologi digital berperan besar dalam 4 hal: efisiensi operasional lewat otomatisasi proses bisnis, perluasan pasar hingga ke tingkat nasional dan internasional, manajemen keuangan yang lebih akurat lewat aplikasi akuntansi digital, dan akses informasi pasar secara real time. Perubahan ini juga didorong oleh perilaku konsumen yang berubah drastis. Survei Nielsen tahun 2023 menunjukkan lebih dari 70% konsumen Indonesia kini lebih memilih berbelanja online dibandingkan offline, terutama untuk produk makanan, fashion, dan elektronik. Konsumen modern menuntut kemudahan, kecepatan, dan personalisasi. Sekarang kita masuk ke topik marketplace. Marketplace adalah platform e-commerce yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli, menyediakan infrastruktur siap pakai seperti sistem pembayaran, logistik, dan perlindungan transaksi. Contohnya Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan Blibli. Cara kerjanya sederhana. UMKM mendaftar toko, mengunggah produk, konsumen bertransaksi, produk dikirim lewat ekspedisi, lalu pembeli memberi ulasan. Keuntungannya juga banyak: jangkauan pasar yang luas, kepercayaan konsumen lewat sistem proteksi, biaya awal yang rendah, dan fitur analitik untuk memahami perilaku pembeli. Agar toko online tampil maksimal, ada 5 strategi optimasi yang perlu diterapkan. Pertama, gunakan foto produk berkualitas tinggi dengan latar bersih dan pencahayaan yang baik. Kedua, terapkan SEO marketplace dengan judul dan deskripsi yang mengandung kata kunci relevan. Ketiga, tetapkan harga yang kompetitif dengan mempertimbangkan biaya platform dan margin keuntungan. Keempat, selalu responsif terhadap pertanyaan pembeli untuk menjaga rating toko. Dan kelima, aktif mengikuti program promosi seperti flash sale dan voucher toko. Beralih ke media sosial, dengan lebih dari 167 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia pada tahun 2024 menurut PR Sosial, media sosial menjadi kanal pemasaran yang paling efektif dan terjangkau bagi UMKM. Bagi UMKM, media sosial berfungsi sebagai etalase digital, saluran komunikasi langsung dengan pelanggan, platform membangun komunitas, dan media edukasi sekaligus pengumpul feedback. Untuk membangun akun bisnis yang kuat, pastikan nama akun mencerminkan brand, profil lengkap dengan foto dan bio, konsisten dalam warna dan gaya visual, serta terdaftar sebagai akun bisnis agar bisa mengakses fitur analitik dan iklan berbayar. Jenis konten yang efektif untuk UMKM antara lain foto produk yang estetik dan konsisten, video behind the scene proses produksi, estimasi pelanggan, serta konten edukasi dan interaktif seperti polling atau tanya jawab. Di balik itu semua, algoritma Instagram dan TikTok memprioritaskan konten dengan interaksi tinggi, like, komentar, share, save, dan durasi nonton. Untuk memaksimalkan itu, kita bisa posting saat audiens paling aktif, menggunakan hashtag yang relevan,
membalas setiap komentar, berkolaborasi dengan kreator lain, dan memanfaatkan fitur-fitur seperti Reels dan Live. Selanjutnya, digital branding ada 3 elemen kunci. Pertama, konsisten brand, logo, warna, font, dan nada komunikasi yang sama di semua platform akan membangun penilaian dan kepercayaan. Kedua, kepercayaan pelanggan yang dibangun lewat transparansi, responsivitas, testimoni nyata, dan reputasi positif yang terus terakumulasi. Ketiga, nada komunikasi yang konsisten, baik formal, santai, humoris, atau inspiratif, harus selaras dengan identitas brand yang ingin dibangun. Dalam menyusun strategi konten, UMKM bisa menerapkan formula 20-80. 80% konten bersifat edukasi dan hiburan, sementara 20% sisanya bersifat promosi langsung. Selain itu, storytelling produk yang sangat penting. Konsumen tidak hanya membeli produk, mereka membeli nilai, identitas, dan cerita di baliknya. Mulai dari inspirasi produk, tantangan produksi, hingga dampak positif bagi pelanggan. Untuk jadwal posting, Instagram disarankan 1 hingga 2 kali sehari, dan TikTok 1 hingga 3 video per hari. Diposting saat audiens paling aktif, disertai call to action yang jelas, giveaway, dan kolaborasi dengan micro-influencer. Tentu digitalisasi UMKM tidak lepas dari tantangan. Pertama, literasi digital yang paling rendah, terutama di daerah non-perkotaan, membuat banyak pelaku UMKM kesulitan mengelola marketplace atau aplikasi keuangan digital. Kedua, persaingan online yang semakin ketat karena konsumen bisa membandingkan harga dari ribuan penjual dalam hitungan detik. Ketiga, biaya iklan digital terus meningkat, sementara jangkauan organik makin dibatasi algoritma. Dan keempat, kecepatan adaptasi teknologi yang menuntut pelaku UMKM untuk terus belajar mengikuti perubahan platform dan algoritma. Sebagai kesimpulan, ada 5 poin penting yang bisa kita ambil. Digitalisasi adalah keniscayaan bagi UMKM yang ingin bertahan di era ekonomi digital. Marketplace membuka peluang perluasan pasar dengan biaya yang relatif terjangkau. Media sosial adalah alat pemasaran yang paling demokratis bagi UMKM kecil untuk bersaing dengan brand besar. Digital branding yang konsisten membangun kepercayaan dan loyalitas jangka panjang, dan tantangan digitalisasi perlu dihadapi lewat peningkatan literasi serta kolaborasi strategis dengan berbagai pihak. Berdasarkan pembahasan tersebut, ada beberapa rekomendasi bagi pelaku UMKM. Mulai dari langkah kecil, fokus pada 1 atau 2 platform yang paling relevan dengan target pasar. Tidak perlu langsung menguasai semua. Bagi pemerintah dan komunitas, perlu disediakan program pelatihan literasi digital yang praktis, terjangkau, dan merata ke seluruh wilayah di Indonesia. Dan bagi platform digital serta perusahaan teknologi, diharapkan terus mengembangkan fitur yang ramah UMKM, termasuk subsidi dan pelatihan gratis. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.